Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Damayanti dengan NIM 23308111096. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS akhir saya dari matkul manajemen operasional, yaitu mereview 3 materi yang sudah disampaikan oleh beberapa kelompok teman saya sebelumnya. Materi yang pertama yang akan disampaikan yaitu terkait desain pekerjaan dan pengukuran kinerja. Tujuan dari desain pengerjaan dan pengukuran kinerja ini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas dari karyawan. Lalu yang kedua yaitu menyesuaikan pekerjaan dengan keterampilan yang sesuai dan dimiliki oleh setiap karyawan. Yang ketiga yaitu menyediakan pengalaman kerja yang bermakna, berharga, dan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Dan yang terakhir adalah mendorong keterlibatan karyawan di setiap aktivitas perusahaan. Dari tujuan-tujuan umum ini itu mempertimbangkan banyak hal, yaitu ada mempertimbangkan dari segi teknologi, mempertimbangkan dari lokasi pekerjaan, lalu mempertimbangkan keamanan, stabilitas kerja, dan juga layout ruang kerja yang dibangun untuk memfasilitasi karyawan di perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada komponen desain pekerjaan. Ada beberapa poin. Poin yang pertama itu ada spesialisasi tenaga kerja. Jadi spesialisasi tenaga kerja ini memiliki kelebihan. Pelatihannya itu lebih cepat, terus produksinya itu lebih efisien, dan alat kerjanya itu tergolong sederhana. Lalu yang kedua ada perluasan dan rotasi pekerjaan. Ada beberapa poin juga. Yang pertama itu ada job engagement, ada job rotation, dan juga ada job enrichment. Lalu yang poin selanjutnya itu ada tim mandiri. Kelompok pekerja ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan secara menyeluruh tanpa pengawasan secara langsung. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait motivasi kerja dari teori Heckman dan Oldham. Ini memiliki 5 karakteristik penting dalam pekerjaan. Poin yang pertama itu ada skill variety atau adanya variasi dalam keterampilan yang digunakan. Jadi setiap karyawan itu harus memiliki variasi keterampilan yang mereka miliki. Kedua yaitu ada job identity, pekerjaan memiliki hasil yang utuh dan jelas. Lalu yang ketiga ada job signification atau dampak pekerjaan itu dirasakan oleh orang lain dan juga perusahaan itu sendiri. Yang keempat yaitu ada autonomi, kebebasan dalam menjadwalkan dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada feedback, karyawan tahu seberapa baik kinerjanya. Dari kelima karakteristik tersebut, semakin tinggi karakteristiknya akan semakin tinggi juga motivasi dan kepuasan kerja di setiap karyawan. Poin yang selanjutnya yaitu terkait ergonomi dan lingkungan kerja. Ergonomi ini menyesuaikan terkait pekerjaan, peralatan, dan lingkungan dengan kemampuan fisik dan mental manusia. Seperti contohnya kursi yang nyaman, layout ruangan yang nyaman, lalu suhu ruangan yang stabil. Tujuannya ini untuk menghindari kelelahan setiap karyawan, adanya cedera, dan meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya yaitu ada pengukuran kinerja dan standar kerja. Ini ada beberapa metode. Yang pertama itu ada metode pengalaman historis, ada metode studi waktu, metode standar waktu terdahulu, dan ada metode pengambilan sampel kerja atau work sampling. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada etika pengukuran. Ada beberapa poin, yaitu standar kerjanya harus adil dan realistis. Karyawan itu perlu diberitahu tujuan dan metode pengukurannya itu seperti apa. Lalu yang terakhir harus menjamin keselamatan dan menghormati hak pekerja. Materi yang kedua yaitu terkait strategi lokasi. Strategi lokasi ini memiliki tujuan yang pertama itu adalah menjangkau pasar sasaran yang sesuai, mengurangi biaya logistik dan operasional yang mahal, lalu mendukung pertumbuhan jangka panjang atau orientasi perusahaan untuk kedepannya. Pilihan-pilihan lokasi perusahaan ini mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama itu adalah perluasan fasilitas lama ini tuh supaya efisiensi tapi juga terbatas. Lalu yang kedua ada membuka fasilitas tambahan
tujuannya itu untuk menjangkau pasar baru atau segmentasi yang lebih luas. Nah, yang ketiga ada relokasi atau perpindahan sepenuhnya perusahaan. Misalnya di lokasi A pindah ke lokasi B, bertujuan untuk menjangkau pasar yang lebih potensial. Lalu ada faktor-faktor penentu lokasi. Yang pertama itu ada produktivitas tenaga kerja. Ini meliputi kualitas dari sumber daya manusia lokalnya atau sumber daya di lingkungan itu sendiri. Lalu yang kedua ada biaya operasional terkait gajinya, pajak, dan juga sewa di lokasi tersebut itu tergolong mahal atau murah. Nah, yang ketiga ada resiko politik dan budaya. Biasanya ini dilihat dari stabilitas wilayahnya. Apakah wilayah tersebut mungkin sedang terjadi perang atau seperti apa, itu akan mempengaruhi dari lokasi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu terkait kedekatan dengan pasar, seperti distribusinya cepat, responnya juga cepat, karena kalau misalnya di lokasinya di daerah kota itu distribusinya akan lebih cepat. Lalu yang selanjutnya adalah kedekatan dengan pemasok. Hal ini itu untuk bertujuan mengurangi waktu tunggu distribusinya dan juga biaya logistiknya itu akan lebih murah karena dekat gitu dengan lokasi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada persaingan dan sinergi. Ada kalanya ketika dekat dengan pesaing itu malah justru menguntungkan gitu. Tapi juga ada kalanya malah menjadi persaingan yang ketat gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada metode terkait penentuan lokasi. Yang pertama itu ada metode pemeringkatan faktor. Lokasi ini dinilai berdasarkan kriteria penting seperti infrastruktur, biaya, aksesibilitas, dan lokasinya itu biasanya dinilai dengan skor tertinggi itu akan dipilih. Yang kedua yaitu ada analisis biaya volume. Hitung biaya tetap dan variabel untuk masing-masing lokasi, lalu pilih yang totalnya itu paling rendah pada volume tertentu. Yang ketiga, metode pusat gravitasi. Digunakan untuk fasilitas distribusi, menentukan lokasi tengah dari titik permintaan agar biaya pengirimannya itu minimum. Lalu yang terakhir ada metode transportasi, menentukan jumlah pengiriman dari setiap sumber ke setiap tujuan dengan biaya yang paling rendah, cocok untuk perusahaan manufaktur dengan skala besar. Nah, ada juga nih terkait strategi lokasi jasa. Fokusnya itu pada faktor non-produksi seperti daya beli konsumen di sekitar lokasi seperti apa, terus citra tempat dan kecocokan dengan target pelanggan, dan akses mudah serta lokasi unik, misalnya Starbucks di pusat keramaian. Nah, untuk menentukan lokasi juga ini digunakan sistem informasi geografis atau SIG, teknologi pemetaan berbasis data spasial untuk membantu analisis lokasi terbaik. SIG ini juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti demografi, lalu lintas, dan jarak. Lalu materi yang terakhir atau yang ketiga terkait pengelolaan kualitas. Apa itu kualitas? Kualitas sendiri adalah kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan baik yang tertulis maupun tersirat. Contohnya seperti rasa makanan, daya tahan produk, dan kecepatan layanan. Nah, pengelolaan kualitas ini sangat penting karena yang pertama itu untuk menjaga reputasi perusahaan. Konsumen akan merekomendasikan produk-produk yang berkualitas. Nah, yang kedua yaitu kewajiban hukum, menghindari tuntutan atas produk cacat karena ada regulasi atau standarisasi terkait produk yang didistribusikan. Yang terakhir ada persaingan global terkait kualitas menjadi pembeda utama. Nah, ada juga nih 8 prinsip manajemen kualitas atau disebut TQM, Total Quality Management. Yang pertama, berfokus pada pelanggan. Yang kedua yaitu kepemimpinan kuat dari manajemen. Yang ketiga, keterlibatan semua karyawan. Yang keempat, pendekatan proses. Yang kelima, sistem manajemen yang terpadu. Yang keenam, perbaikan berkelanjutan. Yang ketujuh, keputusan berbasis data. Dan yang kedelapan, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Lalu di sini juga ada biaya kualitas. Ada 4 poin. Ada biaya pencegahan, misalnya pelatihan, audit, perencanaan. Ada biaya penilaian, biaya kegagalan internal,
dan juga biaya kegagalan eksternal. Nah, di pengelolaan kualitas ini juga ada yang disebut Six Sigma, metode statistik untuk mengurangi cacat dan variasi. Define dengan menemukan masalah atau mendefinisikan masalah, ada measure dengan mengumpulkan data, analyze mencari akar masalahnya seperti apa, melakukan improve atau melakukan solusinya yang akan dijalankan seperti apa, dan yang terakhir adalah mengkontrol, memastikan hal tersebut itu akan bertahan dengan baik. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir ada alat bantu TQM. Itu ada beberapa alat bantu yang bisa digunakan. Ada lembar periksa, ada diagram sebab akibat, terus ada diagram Pareto, histogram, scatter diagram, flowchart, dan juga statistical process control. Mungkin sekian penyampaian materi, 3 materi dari saya. Semoga menjadi pembelajaran kita untuk kedepannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.